terlebih dahulu. Ayo Mbak Elsa itu disiapkan tangannya. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Ayo Mbak Elsa. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan membaca doa, yaitu Al-Fatihah dan Surat An-Nas. Ayo dipimpin Mbak Elsa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Untuk membangkitkan semangat dan memiliki sifat nasionalisme, mari anak-anak menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo berdiri dan dinyanyikan bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ayo silakan duduk. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan presensi. Elsa Nurrahma Hadir, Bu. Alia Octavia Hadir, Bu. Lili Puji Rahayu, Hadir, Bu. Dewi Nawangkulan, Hadir, Bu. Mbak Amalia, hadir. Oke. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan tepuk semangat. Ayo dilakukan bersama-sama. Bagaimana, Akan Bu? dimana, Bu? Tepuk semangatnya, Bu. Yaudah, ini tepuk semangat ya. Semangat. Ayo kita dilakukan bareng-bareng anak. Baik, Bu. Satu, dua, tiga. Semangat. Semangat. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan masuk ke dalam materi. Ada yang tahu sekarang mempelajari materi apa? Belum tahu. Baik, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang bentang alam. Ada yang tahu bentang alam itu apa? Tidak tahu, Bu. Baik, kalau gitu kita akan masuk ke materi saja. Bentang alam adalah istilah yang sering digunakan dalam biografi untuk menggambarkan karakteristik fisik dan geologis suatu area atau wilayah di planet bumi. Bentang alam mencakup berbagai elemen seperti gunung, lembah, sungai, danau, hutan, serta padang rumput. Yang selanjutnya yaitu karakteristik bentang alam di daratan. Yang pertama yaitu pegunungan atau gunung adalah rangkaian gunung
yang saling menyambung tinggi, luas, memanjang. Contohnya yaitu Gunung Bromo. Yang kedua, lembah atau marai, yaitu wilayah darat yang cekung dan rendah dibanding di daerah sekitarnya, terdapat di kaki gunung, kiri dan kanan sungai. Yang ketiga yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah daratan yang berada dalam ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Contohnya yaitu dataran tinggi Dieng. Yang selanjutnya yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut, cocok untuk pertanian dan peternakan. Yang kelima yaitu karakteristik bentang alam di perairan. Yang pertama yaitu sungai. Sungai merupakan sekumpulan air tawar yang berasal dari sumber alamiah dengan arus yang mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Yang kedua yaitu laut. Laut merupakan perairan yang luas dengan ciri-ciri memiliki air yang terasa asin. Laut menghasilkan berbagai jenis ikan, udang, kerang, dan rumput laut. Yang selanjutnya yaitu danau. Danau adalah bentang alam yang berbentuk cekungan yang berisi air dalam jumlah yang banyak, aliran sungai, mata air, dan air tanah. Yang keempat yaitu teluk. Teluk merupakan lautan atau tumbuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Biasanya teluk ini dimanfaatkan sebagai pelabuhan ya. Yang selanjutnya yaitu pengaruh kenampakan alam terhadap potensi daerah. Yang pertama yaitu daerah pegunungan. Pegunungan itu dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi. Contohnya yaitu seperti Pegunungan Dieng yang berada di Jawa Tengah ya. Terus yang kedua yaitu dataran rendah. Dataran rendah ini dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, peternakan, dan industri. Contohnya yaitu Karawang yang berada di Jawa Barat sebagai pusat industri. Yang ketiga yaitu pantai dan laut. Laut dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, industri. Contohnya yaitu seperti pantai di Pulau Bali untuk pariwisata, perdagangan, dan perhotelan. Yang keempat yaitu sungai. Sungai digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Biasanya sungai ini dimanfaatkan sebagai PLTA. Yang contohnya seperti Sungai Kapuas yang berada di Kalimantan Barat sebagai jalur transportasi. Terus juga Sungai Musi yang berada di Sumatera Selatan yang digunakan untuk perdagangan. Yang selanjutnya yaitu danau dan waduk. Bahasa dibaca. Danau dan waduk dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, dan PLTA. Pemanfaatan danau dan waduk di Indonesia antara lain seperti Danau Toba untuk pariwisata dan irigasi, Waduk Jatiluhur Jawa Barat untuk PLTA, Waduk Gajah Mungkur Jawa Tengah untuk sarana irigasi. Baik, jadi sekarang setelah mempelajari materi tentang bentang alam, kalian tahu kan bentang alam itu seperti apa? Tahu. Baik, yang selanjutnya yaitu tadi kan sudah mempelajari ada apa? Bentang alam.
Bentang alam kan mempelajari ada profesi. Kita kan tinggalnya di daerah pesisir ya anak-anak. Iya, Bu. Itu ada yang tahu bisa menyebutkan profesi apa saja yang ada di daerah pesisir? Nelayan. Iya, terus Sama sama lagi pesisir juga ada sawah, jadi ada petani juga. Oh iya, pintar sekali. Pesisir juga ada petani garam. Iya, petani. Oh iya, pintar sekali. Tepuk tangan. Baik, yang selanjutnya yaitu Ibu akan menampilkan video tentang contoh-contoh dari bentang alam. Baik, ini adalah Ibu akan menampilkan video animasi tentang bentang alam ya, agar kalian lebih memahami. Perkenalkan, namaku Jujun. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang bentuk permukaan bumi, wilayah dataran tinggi dan dataran rendah, serta mengetahui jenis bentang alam dan tradisi kearifan lokal di Sumatera Selatan. Selain itu, kita juga akan mengenal pekerjaan khas masyarakat di dataran tinggi dan dataran rendah. Coba teman-teman amati keindahan alam di atas. Sangat indah bukan? Tapi kenapa bentuk permukaannya tidak rata ya? Terus mengapa ada daratan dan lautan? Nah, bagian yang tampak tak rata itulah yang disebut dengan bentang alam. Bentang alam adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Bentang alam sendiri terdiri dari wilayah daratan dan lautan. Pada wilayah daratan ada dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, apa sih perbedaan antara dataran rendah dan dataran tinggi? Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi di daerah rendah yang relatif rata. Dataran rendah di Indonesia terdapat di pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, serta daerah hilir sungai-sungai besar. Sementara itu, dataran tinggi adalah daerah geografis yang memiliki permukaan datar dan menjulang tinggi di atas daerah sekitarnya. Dataran tinggi banyak terdapat di dekat pegunungan, misalnya dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah dan dataran tinggi Gayo di Aceh. Kita lihat apa saja bentang alam yang ada di Sumatera Selatan yuk. Gambar di samping adalah contoh dataran rendah yang ada di Ogan Komering Ilir dan dataran tinggi yang berada di Pagarawan. Wah, sangat. Tadi kan sudah itu ya menyimak video tentang alam. Yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan LKPD yaitu secara kelompok ya. Iya, Bu. Itu kelompokan 3 orang ya, dikerjakan secara bersama, tidak boleh menyontek. Ada yang perlu ditanyakan? Iwa. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Yaudah, yang selanjutnya yaitu kita akan mempresentasikan LKPD. Satu kelompok maju ya. Iya, Bu. Ayo satu kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu nama bentang alam laut. Karakteristiknya itu laut merupakan perairan yang luas dengan ciri-ciri memiliki air yang terasa asin. Laut menghasilkan
berbagai jenis ikan, udang, kerang, dan rumput laut. Yang kedua itu sungai. Sungai merupakan sekumpulan air tawar yang berasal dari sumber alamiah dengan arus yang mengalir dari tempat tertinggi menuju tempat yang lebih rendah. Yang ketiga itu gunung. Karakteristiknya rangkaian gunung yang saling menyambung tinggi, luas, dan memanjang. Pegunungan dimanfaatkan sebagai objek wisata seperti Gunung Bromo di Jawa Timur. Yang keempat itu danau. Danau adalah bintang alam yang berbentuk cekungan yang terisi air dalam jumlah yang banyak, aliran sungai, mata air, dan air tanah. Yang terakhir itu lembah. Karakteristiknya lembah adalah wilayah darat yang cekung dan rendah dibandingkan di daerah sekitarnya. Terdapat di kaki gunung kiri dan kanan sungai. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan dari Ustaz Alia. Selamat duduk lagi. Baik, tadi kan temennya sudah melakukan presentasi. Jadi apa yang kalian tangkap kesimpulan dari pembelajaran bintang alam ini? Ayo, ada apa aja tadi? Dataran tinggi. Terus apa Dataran lagi? tinggi itu ada pegunungan. Iya, pintar. Terus kalau di daerah Pesisir. pantai itu ada nelayan. Terus kalau Dan menghasilkan ikan. Ya, tadi kan ada di daerah pegunungan, Daerah dataran tinggi, tinggi. dataran rendah, dan masih banyak lagi ya. Baik, tadi kan itu ya sudah anak-anak sudah pintar sekali dan kita akan melakukan tepuk apresiasi. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk apresiasi. Kamu oke, mempesona, kamu hebat, luar biasa, kamu keren, mengagumkan, kamu super, menakjubkan, fantastik, mantap sekali. Gimana anak-anak pembelajaran pada hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan? Saya sudah siap karena Wah, istirahat Bu. Belum istirahat ya? Ya udah. Sekarang Ibu akan memberi PR untuk dikerjakan besok ya. Dan dikumpulkan pada besok pada pelajaran selanjutnya. Akan melakukan doa bersama. Ayo Mbak Elsa dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang tuh ya anak langsung pulang, jangan mampir-mampir bermain.